Pagi itu langit Jakarta tampak berat, seolah ikut menahan sesuatu yang belum terucap. Di istana, meja oval panjang telah dipersiapkan untuk rapat tertutup yang hanya dihadiri orang-orang berkepentingan tinggi. Para pejabat duduk dengan tubuh kaku, sebagian menatap meja, sebagian lainnya terus mengusap telapak tangan yang basah oleh keringat. Ketika pintu terbuka dan Mahfud memasuki ruangan, ketegangan seperti merayap dari lantai hingga ke dinding marmer. Purbaya melangkah menyusul, membawa map tipis yang langsung membuat beberapa wajah berubah pucat. Map itu sederhana, tapi reputasinya sudah menyebar, setiap kali muncul, selalu ada badai yang menyusul. Kedua tokoh itu duduk berdampingan. Hening menelan ruangan begitu dalam, bahkan bunyi jarum jam terasa seperti dentuman besar. Mahfud membuka rapat tanpa basa-basi. Ia meletakkan satu lembar kertas di atas meja, berisi daftar nama dan 3 kolom singkat yang mampu meremukkan banyak karir. Ruangan itu kaku. Beberapa pejabat menunduk begitu rendah, seperti berharap pandangan Mahfud tidak menyentuh mereka. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa negara tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama yang menutup mata terhadap kebusukan. Seorang pejabat senior mencoba bicara, suaranya nyaris patah. Ia menyebut kata stabilitas, mencoba mengingatkan betapa rapuhnya suasana politik saat ini. Mahfud menatapnya datar, lalu bertanya balik, stabilitas apa? Stabilitas yang dibangun dari kebohongan. Kalimat itu menghantam ruangan seperti pukulan keras yang tak seorang pun siap menerimanya. Purbaya kemudian bangkit dan menayangkan data yang selama ini ia simpan untuk momen pemurnian ini. Diagram alur dana, pola transaksi, sampai rekaman digital yang tidak bisa disangkal. Ia menjelaskan semuanya tanpa emosi, hanya ketegasan yang terlatih dari puluhan tahun melihat bagaimana uang negara diselewengkan. Kita di sini bukan untuk menjatuhkan, katanya, kita di sini untuk menyelamatkan. Presiden yang sejak awal memilih diam akhirnya bersuara. Suaranya rendah, namun membawa bobot keputusan yang tidak bisa dibantah. Ia menyatakan bahwa langkah pembersihan ini harus dijalankan, apapun risikonya. Beberapa pejabat hampir berdiri protes, tetapi satu tatapan presiden membuat mereka kembali duduk dan bungkam. Ada yang menutupi wajahnya, ada yang meremas meja. Mereka tahu, bab gelap itu resmi berakhir. Saat rapat ditutup, Mahfud dan Purbaya meninggalkan ruangan dalam keheningan yang penuh makna. Koridor panjang terasa lebih terang daripada biasanya, seolah lampu-lampunya menyambut arah baru negara. Di luar, awan mendung perlahan pecah, memberi ruang bagi cahaya matahari yang jatuh lembut di halaman istana. Mahfud menatap lurus ke depan, sementara Purbaya menyamakan langkah. Ini bukan akhir, kata Mahfud. Purbaya menjawab dengan tenang, ini permulaan jalan yang seharusnya. Jika ingin revisi ton, gaya bahasa, atau membuat epilog, tinggal beri tahu saja. Malam turun pelan di Jakarta, menyelimuti gedung-gedung tinggi dengan warna keperakan. Di kejauhan, kota tampak seperti tak pernah berubah, lalu lintas padat, lampu merah berkedip, dan hiruk-pikuk yang terus memutar roda kehidupan. Namun di balik keramaian itu, negeri ini baru saja melewati gelombang pertama dari perubahan yang tidak bisa ditarik kembali. Di kantor Kemenko Polhukam, lampu ruang kerja Mahfud masih menyala. Tumpukan berkas kini hanya tersisa separuh, tapi setiap lembar telah berubah menjadi kompas baru bagi penegakan hukum bangsa ini. Mahfud memandang keluar jendela, mengingat wajah-wajah yang ketakutan di rapat tadi siang, mengingat keputusan yang diambil presiden, mengingat perjalanan panjang yang masih menunggu. Ia tahu, pembersihan hanyalah awal, bukan akhir. Sementara itu, Purbaya duduk di ruangannya sambil menelusuri laporan terakhir dari tim analis. Grafik-grafik yang tadinya gelap kini mulai memperlihatkan pola perbaikan, transaksi mencurigakan berkurang, pergerakan dana liar mulai terdeteksi sebelum berkembang, dan sistem mulai bekerja sebagaimana seharusnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa merasakan sesuatu yang hampir terlupakan, harapan. Di luar gedung, petugas keamanan melihat dua sosok itu akhirnya meninggalkan kantor. Tidak dengan mobil mewah atau kawalan besar, hanya dengan langkah yang mantap dan senyum tipis yang lebih mirip keyakinan daripada kemenangan. Langit malam terasa lebih ringan saat mereka melangkah pergi, seolah kota ini mulai bernapas lebih lega. Media nasional dan internasional masih ramai menyiarkan perkembangan terbaru. Sebagian mendukung, sebagian menentang, sebagian lagi mencoba menebak arah politik yang akan ditempuh selanjutnya. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tidak ada yang bisa memastikan.
Tapi semua sepakat satu hal, gerakan yang dimulai ini tidak lagi bisa dihentikan oleh ketakutan atau kompromi. Di rumah-rumah rakyat biasa, percakapan sederhana mulai muncul. Ada yang berharap negeri ini benar-benar berubah. Ada yang skeptis. Ada yang sekadar terkejut melihat pejabat tinggi berbicara dengan kejujuran yang jarang muncul di layar kaca. Namun di balik keraguan dan perdebatan itu, sesuatu perlahan tumbuh, kepercayaan kecil bahwa pemerintah tidak lagi hanya bekerja dari balik tembok, tetapi juga dari balik ketegasan moral. Dan pada malam yang tenang itu, di antara suara kota yang tak pernah tidur, sejarah Indonesia menulis satu kalimat baru dalam buku panjangnya. Ada hari ketika keberanian menyalakan terang, dan tidak ada yang bisa memadamkannya kembali. Hujan turun tipis di Jakarta, seperti kabut basah yang menutupi seluruh kota. Langit malam dipenuhi awan berat, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin terlihat. Dari kejauhan, lampu-lampu jalan tampak redup, terdistorsi oleh rintik-rintik yang tak henti jatuh. Di tengah malam yang sunyi itu, sebuah mobil hitam melaju perlahan menuju gedung tua di kawasan Menteng, tempat yang selama bertahun-tahun tidak disebut dalam rapat resmi, namun selalu menjadi pusat gerakan yang tidak pernah tercatat dalam arsip negara. Di dalam gedung itu, beberapa orang berkumpul di ruangan gelap, hanya diterangi cahaya layar laptop yang menampilkan gambar konferensi pers Mahfud dan Purbaya. Suara mereka yang terekam hari itu diputar ulang, dianalisis, dibedah. Ketegasan yang memukul banyak pihak rupanya tidak hilang begitu saja, ia meninggalkan retakan dalam jaringan kekuasaan yang selama ini berjalan diam-diam. Dan malam ini, retakan itu membuat mereka berkumpul. Seorang pria berjas abu-abu menekan tombol pause pada video itu. Tatapannya tajam, penuh kemarahan yang disembunyikan dengan buruk. Mereka terlalu jauh, gumamnya. Jika dibiarkan, semua selesai. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Di sekelilingnya, beberapa orang mengangguk, sebagian gelisah, sebagian marah. Mereka bukan kelompok sembarangan, mereka adalah orang-orang yang selama ini hidup nyaman di balik sistem lama, dan kini terpojok karena dua pejabat memutuskan untuk menyalakan lampu terlalu terang. Di tempat lain, jauh dari gedung rahasia itu, Mahfud berdiri di balkon rumah dinasnya sambil menatap hujan. Ada sesuatu di malam itu yang membuatnya merasa lain, seolah sunyi membawa pesan. Ia tidak tahu persis apa, tapi nalurinya yang terasa sejak puluhan tahun di dunia hukum berbisik, gelombang pertama baru permulaan. Ia merasakan badai yang lebih besar bergerak di kejauhan. Badai yang tidak datang dari pelanggaran hukum, tetapi dari mereka yang ingin mempertahankan kegelapan. Purbaya pada saat yang sama sedang membaca laporan evaluasi sistem keuangan negara yang dikirim tim digital forensik. Ada pola baru, pola yang belum ada di laporan sebelumnya. Pola yang menunjukkan bahwa seseorang, atau sekelompok orang, mencoba menyusun ulang jalur dana gelap melalui mekanisme baru. Lebih halus, lebih tersembunyi, lebih berbahaya. Ia mengernyit, menyadari bahwa ini bukan sekadar perlawanan spontan. Ini respons terorganisir. Di tengah hujan dan kota yang tertidur, kedua tokoh itu tidak saling tahu apa yang sedang dirasakan satu sama lain. Tapi mereka merasakan hal yang sama, langkah besar yang mereka ambil telah mengguncang sarang yang jauh lebih besar. Sarang yang tidak tinggal diam. Sarang yang kini bersiap membalas. Dan ketika jam menunjuk tepat pukul 2 dini hari, sebuah pesan masuk ke ponsel Mahfud. Tidak ada nama pengirim, hanya satu kalimat pendek. Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Angin di ruang rapat itu seolah menahan napas ketika Mahfud berdiri kembali, kali ini tanpa secarik kertas pun di tangannya. Di luar gedung, Jakarta sudah tenggelam dalam malam, tetapi di dalam ruangan itu, atmosfer justru semakin menghangat, seperti bara yang siap menyala kapan saja. Ia menatap layar besar yang menampilkan rangkaian proyek nasional, dan jarinya berhenti tepat di satu titik yang sejak lama menjadi duri. Tumpukan proyek mangkrak yang sengaja diulur, digelapkan, atau diputar hanya demi menyelamatkan kantong para pemain lama. Mahfud melangkah pelan, mendekat ke meja panjang tempat para pejabat duduk dengan wajah campuran antara gelisah dan pura-pura tenang. Kalian semua tahu, katanya, suaranya datar, bahwa selama bertahun-tahun, pembangunan besar negara ini dijadikan permainan. Tidak ada yang berani menimpali. Bahkan suara AC terdengar lebih keras daripada napas siapapun di ruangan itu. Ia mengetuk layar tepat di bagian grafik pengeluaran yang janggal, titik-titik merah yang seharusnya tidak ada. Ini bukan sekadar angka, lanjutnya. Ini jejak uang rakyat yang dirampas dengan cara paling pengecut.
Kata-kata itu seperti petir, menghantam dinding ruangan hingga beberapa orang refleks saling pandang, seolah ketahuan padahal belum ada nama yang disebut. Purbaya, yang sejak tadi hanya mengamati, perlahan mendekat dan berdiri di samping Mahfud. Senyumnya tipis, tetapi matanya tajam, seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. Ia membuka berkas digital, dan deretan bukti transaksi muncul. Tidak ada suara keras, tetapi atmosfer berubah sepenuhnya, seperti dua arus listrik yang akhirnya bersentuhan. Selama ini, Purbaya berbicara pelan, kita semua diminta percaya bahwa kebocoran anggaran adalah hal wajar. Bahwa sistem terlalu besar untuk diawasi, terlalu rumit untuk dibersihkan. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, alasan itu sudah tidak laku lagi. Beberapa pejabat tampak meneguk ludah. Ada yang bersandar, ada yang mencatat, ada juga yang mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik senyum datar. Namun suasana sudah berubah, aroma ketakutan yang halus, nyaris tak terlihat, kini mengendap di udara. Mahfud mengambil kembali kendali pembicaraan. Ini belum apa-apa, kita baru membuka sebagian kecil dari apa yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Dan kalian akan lihat, bagaimana kita membongkar sisanya. Lampu di atas meja menyorot wajahnya, menciptakan bayangan tajam di dinding, seperti simbol bahwa dari ruang gelap ini, sesuatu yang besar sedang mulai bergerak. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa basa-basi, dan tanpa senyum yang biasanya mengakhiri pertemuan pejabat. Semua orang bubar dalam diam, namun keheningan itu bukan kelegaan, melainkan ketakutan yang merayap halus seperti kabut. Di lorong panjang menuju lift, suara langkah-langkah terdengar terburu-buru, seolah tiap orang ingin menjauh secepat mungkin dari dua sosok yang malam itu telah mengubah arah angin kekuasaan. Ketika pintu rapat akhirnya tertutup, Mahfud melepas napas panjang, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu ini baru pembuka dari badai yang lebih besar. Lampu ruangan redup, hanya menyisakan cahaya putih yang jatuh ke permukaan meja. Purbaya merapikan tablet di tangannya, lalu menatap Mahfud dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara waspada dan siap bertarung. Kau tahu, kata Purbaya sambil berjalan menuju jendela, mereka akan mencoba menutup celah yang tadi kita buka. Suaranya tenang, tapi tepiannya tajam. Besok pagi saja, pasti sudah ada yang mengatur ulang data, atau mencari jalan agar jejak-jejak itu menghilang. Mahfud mengangguk pelan, tidak terkejut. Itu sebabnya kita gerak cepat. Sebelum mesin lama sadar apa yang sedang kita lakukan. Ia mengambil sebuah map kecil yang tampak tidak terlalu penting, namun isinya justru lebih berat dari apapun yang dipresentasikan di layar tadi. Map itu berisi catatan personal, catatan yang ia simpan sendiri, jauh sebelum duduk di kursi barunya sekarang. Catatan tentang pola, alur, dan orang-orang yang selama ini bekerja di belakang layar. Purbaya menatap map itu cukup lama. Kau sudah mempersiapkan ini jauh sebelum dilantik, ya. Mahfud hanya tersenyum samar. Aku terbiasa menghadapi gelap, jadi aku pelajari jalannya dulu, sebelum masuk. Di luar gedung, lampu kota berkedip halus, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Dari ketinggian lantai itu, Jakarta tampak seperti lautan cahaya, indah dari jauh, tetapi penuh lubang dan arus berbahaya jika ditelusuri dari dekat. Dan malam ini, dua orang di dalam ruangan itu memutuskan untuk menyelam ke kedalaman yang selama ini dihindari banyak orang. Besok kita mulai dari akar, ujar Mahfud akhirnya. Bukan dari proyeknya, tapi dari siapa yang memeliharanya. Purbaya tersenyum kecil, bukan senyum lega, melainkan senyum seseorang yang tahu ia sedang berjalan menuju medan perang, namun tidak gentar sedikitpun. Di antara dua sosok itu, sebuah keputusan telah bulat, mereka tidak lagi sekadar menyoroti proyek bermasalah. Mereka akan mengguncang sistem yang memeliharanya. Pagi berikutnya, sebelum matahari sepenuhnya naik, kantor Kemenkeu sudah jauh lebih ramai dari biasanya. Para pegawai datang lebih awal, bukan karena rajin, tetapi karena kabar tentang rapat semalam sudah menyebar cepat, lebih cepat daripada pesan resmi apapun. Lorong-lorong dipenuhi bisik-bisik yang ditahan, dan setiap orang tampak bergerak seolah sedang menghindari sesuatu yang belum mereka lihat, tapi sudah mereka rasakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, lift VIP terbuka dan Purbaya melangkah keluar dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya berbeda, lebih tajam, lebih fokus. Ia tidak membawa map besar ataupun rombongan staf, hanya satu tablet dan sebuah keycard khusus. Bagi mereka yang memperhatikan,
itu saja sudah cukup untuk menebar tanda bahaya. Ia menuju ruang kerja khusus yang selama ini jarang digunakan. Ruangan itu bukan ruang rapat, bukan pula ruang pengawasan formal. Ini adalah ruang yang hanya dipakai untuk satu tujuan, menembus sistem yang bahkan tidak tercatat dalam struktur organisasi. Ruangan yang selama ini terlalu sensitif untuk dibuka, kecuali saat benar-benar diperlukan. Beberapa menit kemudian, Mahfud tiba dengan langkah cepat, tanpa pengawalan yang berlebihan. Ia membawa sebuah koper kecil berwarna hitam, koper yang hanya dibawa ketika ia menangani kasus-kasus paling gelap selama menjadi Menko Polhukam dulu. Begitu masuk, ia menurunkan koper itu di atas meja dan menatap Purbaya, seolah memastikan satu hal terakhir sebelum mereka masuk lebih dalam. "Sudah siap?" tanya Mahfud. Purbaya menekan tombol kecil di sisi meja, memutus seluruh koneksi jaringan yang bisa diretas dari luar. Sejak semalam, suara pintu otomatis tertutup. Lampu berubah ke mode kerja khusus, nyala putih dingin yang membuat ruangan terasa seperti pusat operasi rahasia. Purbaya menyalakan layar besar di dinding. Tampilan awalnya sederhana, tetapi begitu ia memasukkan kartu dan kode verifikasi, lapisan-lapisan data tersembunyi mulai muncul. Grafik, catatan transaksi, hingga daftar nama yang selama ini tidak pernah muncul dalam laporan resmi. Mahfud mendekat, matanya menyipit saat melihat satu nama yang berulang di banyak proyek berbeda. "Dia ada di sini juga." Suaranya pelan, tetapi ada nada tajam yang membuat udara serasa membeku. Purbaya mengangguk. "Dia bukan hanya ada, dia pusatnya." Mahfud membuka koper hitamnya, mengeluarkan satu berkas tipis berisi catatan manual, data yang tidak pernah tersimpan di komputer manapun. "Ini pola yang sama dengan kasus yang kutangani beberapa tahun lalu. Metodenya sama, orang-orangnya sama." Ia memandang Purbaya dengan keseriusan yang jarang ia tunjukkan. "Dan kalau ini benar, maka kita tidak sedang menghadapi pencuri. Kita menghadapi operator." Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang muncul ketika dua orang menyadari bahwa apa yang mereka buka bukan sekadar kebocoran anggaran, tetapi jantung jaringan kekuasaan yang selama ini memakan uang rakyat tanpa tersentuh. Purbaya menekan satu ikon, memunculkan peta aliran dana yang terhubung ke beberapa kementerian, proyek, dan perusahaan cangkang. Setiap garis merah di layar itu tampak seperti urat-urat yang menyalurkan racun ke tubuh negara. "Kita mulai dari sini," kata Purbaya. Mahfud mengangguk, menutup koper hitamnya rapat-rapat. "Dan kita tidak berhenti sampai akar terakhirnya tercabut." Di luar ruangan operasi itu, suasana gedung tampak seperti hari biasa. Namun di dalam, dua tokoh itu sedang berada jauh lebih dalam dari sekadar hari kerja. Waktu seakan berjalan lambat ketika Mahfud dan Purbaya menautkan data masing-masing, menyatukan potongan-potongan yang selama bertahun-tahun bertebaran di tempat berbeda, tanpa pernah benar-benar disatukan oleh siapapun, atau mungkin, tidak diizinkan untuk disatukan. Tak lama kemudian, sebuah pola besar muncul di layar, bukan hanya aliran dana, tetapi irama kerja sebuah jaringan yang rapi, terstruktur, dan sangat percaya diri, seperti organisme yang sudah lama hidup tanpa gangguan. Setiap proyek hanya satu simpul kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Semakin lama mereka mengamati, semakin jelas bahwa apa yang tampak seperti kebocoran anggaran hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada mekanisme yang memindahkan uang secara konstan, seolah negara hanyalah mesin raksasa untuk memberi makan para operator di baliknya. Mahfud memajukan kursinya. "Lihat bagian ini," ujarnya sambil menunjuk aliran dana yang berputar di antara puluhan perusahaan fiktif. Polanya sama persis dengan kasus-kasus lama. Bedanya, sekarang skalanya 3 kali lebih besar. Purbaya mengetik cepat, membuka layar verifikasi tambahan yang hanya bisa diakses oleh 2 kementerian sekaligus. "Dan lihat dari mana dimulainya," katanya. "Di tahun-tahun ketika tidak ada yang berani menyentuh isu apapun. Ada jeda panjang, jeda yang dipenuhi pemahaman pahit, jaringan ini tidak mungkin tumbuh tanpa pembiaran yang sangat sadar. Jaringan ini tidak berkembang diam-diam, ia dibiarkan hidup." Mahfud menyandarkan tubuhnya, menatap layar seperti menatap makhluk hidup yang sedang mengamati balik. "Ini bukan hanya tentang uang yang hilang," katanya perlahan. "Ini tentang orang-orang yang selama bertahun-tahun yakin bahwa mereka kebal." Di saat itulah, sebuah notifikasi muncul di layar Purbaya. Pesan sangat pendek, tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat, "Data yang kalian buka tidak untuk tangan." Kalian. Suasana ruangan berubah seketika,
seperti lampu padam di tengah pertunjukan. Mahfud dan Purbaya saling menatap, bukan panik, tetapi waspada. Pesan seperti itu tidak mungkin dikirim oleh orang biasa. Hanya mereka yang punya akses setara, atau lebih tinggi, yang mampu mengirim peringatan ke sistem kelas itu. Mahfud tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih dekat pada tantangan daripada kekhawatiran. Akhirnya mereka sadar, katanya tenang. Bagus. Purbaya menutup notifikasi dan kembali ke layar data. Ini berarti satu hal, ujarnya sambil melanjutkan analisis. Kita sedang menyentuh bagian yang paling mereka jaga. Mahfud berdiri, meraih map kecil di sampingnya, lalu menatap layar sekali lagi. Kalau mereka mengira kita akan berhenti hanya karena pesan anonim, mereka salah. Ia menatap Purbaya dengan penuh keberanian, bukan keberanian nekat, tetapi keberanian seseorang yang sangat tahu apa yang ia hadapi. Mulai hari ini, katanya pelan namun tegas, kita tidak hanya menyelidiki proyek. Kita masuk ke jantung sistem. Dan di ruangan tertutup itu, keputusan besar diambil, sebuah keputusan yang, jika dibiarkan berjalan, akan mengubah arah pemerintahan lebih dalam daripada apapun yang pernah diumumkan. Koneksi internet di ruangan itu tetap terputus, tapi ketegangan justru semakin terasa, seperti udara yang menekan dari segala arah. Purbaya memperbesar salah satu simpul pada peta aliran dana. Simpul itu menampilkan nama sebuah perusahaan yang tampak biasa dari luar, perusahaan yang bahkan punya kantor fisik, papan nama, dan kegiatan operasional untuk menutupi kenyataannya. Namun di balik itu semua, perusahaan tersebut hanya satu dari banyak pintu masuk untuk mengalirkan dana proyek ke kantong yang sudah ditentukan. Perusahaan ini pernah muncul di audit 10 tahun lalu, Purbaya menjelaskan sambil membuka data pembanding. Tapi tiba-tiba lenyap dari catatan, seolah tidak pernah ada. Mahfud menyipitkan mata, lenyap, atau dibuat lenyap. Purbaya menghentikan jarinya di satu titik kecil pada layar. Dibuat lenyap, ujarnya tegas. Dengan tangan orang-orang yang punya akses ke inti data kita. Mahfud mengangguk, tidak terkejut. Namun wajahnya mengeras. Ini bukan lagi sekadar permainan politik atau sabotase administrasi. Ini operasi bersih-bersih data yang hanya mungkin dilakukan oleh orang di level sangat tinggi. Tiba-tiba lampu di ruangan berpendar sebentar, seperti tegangan listrik yang melonjak. Keduanya refleks menoleh ke arah panel kontrol keamanan. Tidak ada alarm, tidak ada tanda gangguan, hanya kedipan kecil, tapi cukup untuk membuat mereka tahu bahwa ada pihak lain yang sedang memantau. Ini semacam peringatan, kata Purbaya pelan. Atau percobaan masuk. Mahfud tidak langsung merespons. Ia melangkah menuju jendela lebar yang menghadap jalan raya, tempat mobil-mobil melintas tanpa tahu bahwa di balik kaca itu, sebuah konfrontasi tak terlihat sedang berlangsung. Mereka menguji kita, katanya lirih. Menguji apakah kita akan gentar. Kemudian ia berbalik. Dan kali ini, sorot matanya bukan lagi sorot seorang pejabat baru yang sedang belajar kursi barunya, tetapi sorot predator hukum yang sudah puluhan tahun memburu bayang-bayang korupsi. Mereka pikir kita datang untuk mengetuk pintu, lanjutnya. Padahal kita datang untuk membuka seluruh dindingnya. Purbaya menarik napas pendek, seperti seseorang yang sedang memastikan dirinya siap dengan apapun yang akan datang. Ia kemudian menampilkan file yang sejak tadi ia sembunyikan, file yang diberi label sederhana, namun mengerikan, Primary Nodes. Ketika file itu terbuka, nama-nama yang muncul bukan nama sembarang. Bukan kontraktor kecil, bukan broker kelas menengah, bukan operator lapangan. Ini nama-nama yang duduk sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Nama-nama yang selama bertahun-tahun tidak pernah muncul dalam laporan resmi manapun. Nama-nama yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik lirih di lorong-lorong gelap. Mahfud membaca satu persatu tanpa ekspresi, lalu menutup file itu dengan gerakan pelan namun pasti. Kita butuh strategi, ucapnya. Karena mulai dari titik ini bukan lagi soal melaporkan, tapi soal bertahan. Purbaya mencondongkan tubuh, dan menyerang pada waktu yang tepat. Untuk beberapa detik, ruangan itu hening. Hening yang penuh medan listrik, seolah udara menunggu instruksi berikutnya. Lalu Mahfud mengucapkannya, suara tegas dan dingin, seperti seseorang yang baru saja menandatangani perang yang ia siap menangkan. Sekarang, katanya, kita mulai memetakan siapa yang akan mencoba menghentikan kita. Peta baru muncul di layar, bukan peta aliran dana, bukan pula bagan proyek. Ini jauh lebih sensitif. Purbaya menyebutnya counter map, peta yang berisi daftar pihak yang berpotensi menghalangi,
memanipulasi, atau mengintervensi upaya pemerintahan baru membersihkan akar-akar gelap itu. Peta yang biasanya hanya dipakai saat negara menghadapi ancaman, tapi kali ini, ancamannya datang dari dalam. Mahfud memandang peta itu tanpa berkedip. Ada lingkaran-lingkaran kecil berwarna merah, kuning, dan abu-abu. Masing-masing punya tingkat risiko yang berbeda. Beberapa mewakili individu, beberapa kelompok, dan beberapa lainnya mewakili institusi yang sudah tertanam terlalu dalam sistem kekuasaan lama. Yang merah, kata Purbaya sambil mengetik cepat, mereka yang paling mungkin bereaksi duluan. Mereka punya akses, koneksi, dan kepanikan paling besar terhadap data yang kita buka semalam. Mahfud mencondongkan tubuh, membaca nama-nama itu satu persatu. Ada yang ia kenal sejak lama. Ada yang bahkan pernah duduk bersamanya dalam rapat kabinet di masa lalu. Ironis, pikirnya, bagaimana sebagian dari mereka selalu bicara tentang integritas, sementara jejak mereka justru ada di jantung korupsi. Ada satu masalah, ujar Mahfud akhirnya. Orang-orang ini tidak akan menyerang secara terbuka. Mereka akan pakai cara yang paling halus dulu. Purbaya mengangguk. Mereka akan mencoba membangun narasi. Keduanya tahu, di zaman ini, serangan pertama bukan lewat laporan, bukan lewat sabotase administratif. Tapi lewat opini publik, lewat kebocoran yang diatur, lewat framing halus yang disebar oleh jaringan komunikasi yang sama licinnya dengan aliran dana gelap mereka. Kalau begitu, Mahfud bergumam pelan, kita harus lebih dulu. Tiba-tiba layar Purbaya berbunyi pelan, notifikasi internal sistem keamanan yang sangat jarang muncul. Ada permintaan akses dari sebuah unit analisis ekonomi yang tidak seharusnya mencoba masuk ke data yang sedang mereka buka. Akses itu ditolak otomatis oleh protokol, tapi pesan jelas seseorang sedang mengintip. Cepat sekali mereka bereaksi, kata Purbaya sambil menutup log notifikasi. Baru beberapa jam, Mahfud tersenyum kecil, senyum yang tidak mencerminkan kegembiraan, tapi pengalaman. Begitulah kalau orang yang bersembunyi dalam gelap tiba-tiba merasa ada lampu yang menyorot ke arahnya. Ia berdiri, membuka ponselnya, yang telah diformat khusus oleh tim keamanan, lalu mengetik satu pesan singkat kepada seseorang yang hanya ia panggil ketika keadaan sangat mendesak. Pesan itu hanya 5 kata, kita mulai tahap 2, sekarang. Purbaya menatapnya. Kau yakin kita siap? Mahfud menyelipkan ponsel itu kembali ke sakunya. Kalau kita menunggu mereka bergerak duluan, kita akan seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya. Ia menatap layar besar itu sekali lagi, seolah melihat seluruh struktur yang selama puluhan tahun menjadi dinding tak tersentuh. Dan aku tidak datang untuk mengulang kegagalan lama. Ruangan itu, kembali hening. Namun kali ini, bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang menandai dimulainya sesuatu yang besar. Mahfud duduk kembali, memperbaiki posisi kursinya, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh arah. Baik, sekarang kita petakan gerakan mereka, sebelum mereka memulai. Ruangan operasi kembali dipenuhi cahaya layar yang dingin, namun kali ini atmosfernya berbeda. Jika sebelumnya mereka seperti penjelajah yang menemukan lorong-lorong rahasia, kini mereka adalah pemburu yang mulai memahami medan musuh. Mahfud menatap peta pergerakan itu seperti seseorang yang sedang memeriksa catur, setiap titik merah bukan sekadar nama, tapi pion yang akan bergerak begitu mereka tersentuh. Purbaya mengetik cepat, memunculkan timelin aktivitas digital para simpul merah. Aktivitas yang tiba-tiba meningkat, rapat mendadak, panggilan telepon berdurasi tidak wajar, pergerakan staf menuju lantai-lantai tertentu di gedung pemerintahan. Lihat ini, katanya sambil menunjuk grafik fluktuasi. Lonjakan aktivitas dimulai tepat 30 menit setelah notifikasi tadi. Artinya mereka langsung bereaksi. Mahfud mengamati data itu tanpa bicara. Lalu ia menyentuh salah satu titik merah terbesar di layar, bukan nama individu, melainkan sebuah lembaga yang seharusnya netral. Ini yang paling berbahaya, katanya perlahan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sudah begitu lama dibiarkan hidup dalam zona abu-abu. Mereka percaya bahwa ruang itu hak mereka. Purbaya memunculkan folder baru berjudul Shadow Channels. Folder itu berisi jalur komunikasi tidak resmi yang sering dipakai untuk mengatur proyek-proyek sensitif. Jalur yang tidak tercatat, tidak diaudit, dan tidak pernah disentuh pemerintah sebelumnya. Ketika file itu terbuka, grafik rumit muncul, panah-panah kecil, kotak-kotak anonim, data yang berkedip seperti detak jantung rahasia negara. Dan di tengah grafik itu, satu jalur menyala paling terang.
Mahfud mendekat. Ini jalur yang mereka pakai untuk mengatur proyek BTS 4G. Purbaya menambahkan, dan 3 proyek besar lainnya. Mahfud memandang jalur itu lama. Terlalu lama, hingga akhirnya ia berkata pelan, hampir seperti gumaman, kalau kita potong jalur ini, setengah dari skema mereka kolaps. Purbaya merespons tanpa menatap Mahfud. Tapi mereka akan tahu, dan mereka akan membalas. Ketegangan mengendap di udara, seakan ruangan ikut mempertimbangkan risiko. Beberapa detik berlalu sebelum Mahfud menjawab, dengan suara yang tenang, namun memiliki ketegasan yang bisa memecah kaca. Itu risiko yang harus diambil. Negara tidak boleh kalah dari jaringan yang bahkan tidak punya identitas. Purbaya menekan tombol verifikasi 2 lapis, sidik jari dan identifikasi suara. Sistem mengonfirmasi akses tingkat tinggi. Di layar, jalur utama itu mulai menurun transparansinya, siap untuk diputus. Namun sebelum ia menekan tombol terakhir, Mahfud menahan tangannya. Tunggu, ia menatap layar, bukan untuk ragu, tetapi untuk memahami konsekuensi. Kalau kita potong jalur ini sekarang, mereka akan panik. Dan orang panik justru mengeluarkan kesalahan. Kita biarkan mereka bergerak sedikit lagi, agar kita tahu siapa saja yang terlibat sampai tingkat paling bawah. Purbaya mengangguk. Kita jadikan jalur ini umpan. Mahfud tersenyum tipis, senyum seseorang yang tahu ia baru saja mengatur perangkap besar. Benar, katanya, biar mereka merasa masih punya ruang aman. Sementara kita mengamati setiap langkah mereka. Ia duduk, menyilangkan tangannya, dan menatap layar dengan intensitas yang membuat ruangan terasa semakin sempit. Mulai sekarang, ujar Mahfud, kita tidak hanya memburu mereka.